Assalamualaikum, hai para jenius. Semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Kita di bab 816-820. Selamat bersantai. Bab 816. Ekspresi Zhao Feng dan Nan Gongsheng berubah drastis ketika melihat hujan biru yang menutupi langit. Mereka yang berada di bawah tahapan alam dewa kekosongan tidak akan bisa bertahan lama melawan hujan yang mengikis. Sepertinya itu hanya domain alami dari pesilat super jenius Wei Jing yang bukan manusia. Bakat alaminya menciptakan hujan yang sangat deras. Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya saat melihat laki-laki yang bukan manusia yang memiliki sisik dan sepasang tanduk biru. Dia sepertinya mirip dengan ras naga ular. Kekuatan garis keturunan Wei Jing yang bukan manusia ini bahkan mungkin memiliki beberapa kesamaan dengan naga ular hitam kehancuran. Jangkauan hujan itu sangat luas dan mulai mendekati Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Mari kita mundur sebentar. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menuju ke arah yang berlawanan dari hujan tersebut. Pada saat ini, mereka tidak peduli lagi tentang mengikuti naga ular hitam kehancuran. Level pelatihan Wei Jing yang bukan manusia itu telah mencapai level raja di tingkat puncak. Dia adalah pesilat jenius dengan level pelatihan tertinggi yang telah dilihat Zhao Feng dan Nan Gongsheng sejauh ini. Dulu Zhao Feng saat berada pada puncak kekuatannya pun hanya berada pada tahap menengah dari alam dewa kekosongan. Selain itu, Wei Jing memiliki kekuatan garis keturunan dan status yang unik. Dia tidak bisa diukur hanya dengan level pelatihannya saja. Hujan memenuhi langit di belakang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Es mulai terbentuk di gundukan di bawahnya dan mengubahnya menjadi lubang. Gundukan itu sangat keras dan bisa melahirkan monster seperti Raja Gundukan. Namun hujan biru telah melelehkan batu-batu gundukan itu seperti tahu. Jadi, seperti itu kekuatan pesilat jenius kekaisaran peringkat ke-9. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasa punggung mereka menjadi dingin saat bergerak mundur. Peringkat pesilat jenius kekaisaran Gan yang agung hanya mencatat 500 pesilat terbaik dan itu tidak termasuk para pesilat jenius di wilayah perbatasan penguasa dinasti Gan yang agung. Peringkat itu juga termasuk beberapa pesilat jenius dari negara dan kelompok super di dekatnya. Hujan biru tidak hanya berbahaya karena kemampuan mengikisnya, hujan itu juga memancarkan dingin yang dapat mempengaruhi sekitarnya dan menurunkan kecepatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kita tidak bisa menghindarinya lagi. Nan Gongsheng berseru saat dia menyebarkan domain dimensi ruangnya. Namun ekspresi Zhao Feng tetap tenang meskipun dia tahu mereka tidak bisa menghindarinya lagi. Dalam hal kecepatan, Wei Jing lebih dari 2 kali lipat lebih cepat dari Jiu Wuji. Selain itu, hujan biru tersebut memiliki kemampuan untuk mengurangi kecepatan seseorang. Bam! Tetesan hujan segera mendarat di tubuh Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Hujan adalah domain kekuatan garis keturunan alami yang dapat mengikis bahkan melalui domain dimensi ruang. Tubuh petir suci. Sebuah cahaya biru perak metalik berkilauan di sekitar tubuh Zhao Feng. Boom! Air dan petir berkilauan saat hujan mendarat di tubuh Zhao Feng dan sensasi mati rasa yang dingin membuat alisnya berkerut. Tubuh petir suciku tangguh terhadap serangan elemen es dan air, tetapi hujan ini juga mengandung kekuatan yang mengikis. Zhao Feng menutup matanya saat merasakan hujan tersebut. Dia benar-benar bisa menggunakan tubuhnya untuk memblokir hujan, bahkan pesilat di tahapan alam dewa kekosongan pun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Di sebelahnya, lapisan perak dan ungu berkilauan di sekitar Nan Gongsheng ketika riak dimensi ruangnya menyerap dan melahap hujan tersebut. Nan Gongsheng hanya bisa merasa iri pada Zhao Feng. Setelah memulai kembali proses pelatihannya, kini Zhao Feng memiliki tubuh yang kuat sehingga dia bisa memblokir hujan tanpa menggunakan yuan sejatinya. Itu bukan hanya karena tubuh petir suci miliknya begitu kuat. Itu juga karena Zhao Feng melatih kekuatan air petir angin. Karena air petir angin adalah elemen pertama yang ia gunakan untuk menempa tubuh petir sucinya, tubuhnya pun tangguh terhadap serangan es dan air. Meskipun begitu, tubuh Zhao Feng masih merasakan sedikit rasa sakit. Namun, Zhao Feng terus menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi hujan tersebut. Hahaha, Pangeran ke-9, jika ini terus berlanjut, semua bawahanmu akan mati. Wei Jing yang tubuhnya terselimuti dengan sisik melayang di tengah hujan dan menciptakan badai kemanapun dia pergi. Para pesilat elit kekaisaran terlihat sekarat di kiri dan kanannya, sehingga mereka berkumpul untuk membentuk struktur lapisan yang menghalangi hujan tersebut. Wei Jing sengaja menggunakan hujan tersebut untuk perlahan menelan mereka dan memberi tekanan lebih pada Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, pantas saja dia terlihat akrab, pikir Zhao Feng.
Dia menyadari bahwa Pangeran ke-9 dan Pangeran ke-8, Zhou Lu terlihat mirip sekitar 30–40%. Namun, Pangeran ke-9 jauh lebih kuat daripada Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-13. Wei Jing, kau berasal dari Sekte Ibu Kota Kegelapan dengan kekuatan 4 bintang dan kau berada di peringkat ke-9 di peringkat pesilat jenius kekaisaran. Namun kau masih berani menyergapku ketika aku sedang bertarung dengan Raja Ular Langit Kejayaan, ujar Pangeran ke-9 yang berjubah ungu kehijauan sambil menggertakkan giginya. Level pelatihan Pangeran ke-9 dekat dengan level Raja di tingkat puncak dan dia memiliki senjata suci warisan yang tidak lebih lemah dari pedang Qiankun milik Nan Gongsheng. Arg, jeritan terdengar dari kelompok yang tertutupi hujan. Semua orang di bawah level alam inti asal besar telah tewas dan ini masih di bawah kenyataan bahwa Wei Jing sengaja mengulur waktunya. Zhou, Sua, Zhao Feng dan Nan Gongsheng yang tertutupi cahaya perak dan ungu, melaju ke arah lain untuk menghindar agar tidak mendekati Wei Jing. Huff, dua serangga kecil, Wei Jing mengamati mereka tanpa emosi dengan sepasang mata biru gelapnya. Namun, fokus utamanya adalah Pangeran ke-9, jadi dia hanya menggunakan domain hujan birunya untuk menghentikan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba-tiba merasakan tekanan yang meningkat drastis. Bam, 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 hujan biru mulai membentuk pusaran air yang menyedot mereka. Zhao Feng, jika kita bekerja sama, kita bisa menembus hujan biru ini. Nan Gongsheng berkata dengan dalam. Kekuatan Wei Jing terlalu besar dan dia mungkin sebanding dengan seorang kaisar, jadi Nan Gongsheng tidak ingin menyinggung perasaannya jika dia tidak harus melakukannya. Tidak usah terburu-buru. Zhao Feng tetap tenang saat riak perak biru metalik dari air petir angin berkilauan di seluruh permukaan tubuhnya. Nan Gongsheng merasakan sesuatu dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, aura dari tubuh Zhao Feng menjadi lebih kental dan kuat. Hujan mendarat di tubuhnya dan sebagian dari hujan tersebut mengikis hingga ke dalam tubuhnya. Zhao Feng sesekali mengedarkan kekuatan air petir angin untuk membuat hujan menyebar lebih merata di seluruh tubuhnya. Nan Gongsheng dan Zhao Feng tetap tinggal di tengah hujan tanpa terlalu dekat dengan Wei Jing dan bertindak seolah-olah domain dimensi ruang Nan Gongsheng sedang berjuang untuk memblokir hujan tersebut. Aku minta maaf karena menyeret kalian berdua ke dalam situasi ini, Pangeran ke-9 berkata dengan nada untuk meminta maaf. Meskipun dia kuat, dia telah disergap oleh Wei Jing dan terluka parah. Pangeran ke-9 hanya berharap untuk menemukan beberapa pesilat ahli manusia lainnya. Namun pesilat elit manusia biasa akan langsung dibunuh oleh Wei Jing. Tidak apa-apa, kata Nan Gongsheng. Dia adalah raja yang memiliki domain tipe dimensi ruang dan juga memiliki kristal dewa iblis dan sekelompok kristal dewa di bawah standar lainnya. Selama dia tidak diserang oleh Wei Jing secara langsung, hujan itu tidak ada apa-apanya. Sebenarnya, jika bukan karena Zhao Feng ingin tetap tinggal di sini, mereka sudah bisa meninggalkan jangkauan domain Wei Jing. Pangeran ke-9 merasakan sesuatu yang tidak biasa dari ekspresi tanpa emosi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Meskipun kedua pemuda tersebut tampaknya sedang berjuang, mereka tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Aku Zhou Zihang, Pangeran ke-9 dari penguasa dinasti Gan yang Agung. Bolehkah aku menanyakan siapa namamu dan apakah kau bersedia bekerja sama untuk melawan musuh yang bukan manusia ini? Tanya pria berjubah perang ungu kehijauan sambil menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa kekuatan keduanya tidak rendah. Yang berpakaian hitam adalah raja yang memiliki domain tipe dimensi ruang dan pemuda lainnya mampu memblokir hujan dengan tubuhnya sendiri. Nan Gongsheng, pemuda berpakaian hitam menjawab dengan singkat. Zhao Feng. Pemuda lainnya terlihat tanpa ekspresi. Sekarang bukan waktunya untuk bekerja sama. Ayo kita lari lagi. Mendengar perkataannya, wajah Pangeran ke-9 berkedut. Pemuda itu mengatakannya dengan santai, ayo kita lari lagi. Tunggu, apa yang sedang dia lakukan? Pangeran ke-9 merasakan ada sesuatu yang salah. Pemuda berambut ungu itu terlihat seperti mandi di tengah hujan, seolah-olah itu menyakitkan tetapi juga menyenangkan di saat yang sama. Aku hampir sepenuhnya mencerna buah dari alam mimpi kuno, Zhao Feng menutup matanya. Domain alami milik Wei Jing mengandung kekuatan pengikisan dan es. Saat ini, Zhao Feng menggunakan air petir angin untuk menempa tubuhnya dan tubuh petir sucinya hanya sedikit lagi lebih dekat ke puncak level keempat. Boom, 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 hujan menyebar di seluruh tubuh Zhao Feng dan berderak dengan kilatan petir. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan setiap detik untuk mengedarkan kekuatan tubuh petir suci dan teknik petir anginnya untuk menyaring hujan masuk ke dalam tubuhnya. Junior itu terlalu gila, dia berani menggunakan domain orang lain untuk menempa tubuhnya.
Pangeran ke-9 menarik napas dalam-dalam. Beberapa saat kemudian, Weng, cahaya biru perak berkilauan di sekujur tubuh Zhao Feng saat ia dikelilingi oleh kilatan petir. Dia seperti sepotong logam yang telah disempurnakan saat mengeluarkan sensasi yang berat. Pada saat ini, setiap tarikan napas dan tindakan Zhao Feng mengandung kekuatan fisik yang kuat, yang membuat Nan Gongsheng merasa tertekan. Tubuh petir suci, puncak level keempat. Zhao Feng sangat gembira ketika kekuatan fisik yang memancar darinya meningkat drastis. Boom, hanya dengan pikirannya saja, penghalang kekuatan fisiknya bisa mengusir hujan. Pemuda itu, Wei Jing akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, dia bahkan tidak benar-benar melihat Zhao Feng yang hanya berada di level alam inti asal kecil. Meskipun dia memiliki tubuh fisik yang kuat, ada bangsa ras yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat dan memiliki tubuh fisik yang kuat. Berani-beraninya manusia menggunakan domain alamiku untuk menempa tubuhnya. Kemarahan muncul di wajah Wei Jing. Ini adalah penghinaan. Akhirnya, tubuh petir suci Zhao Feng telah menembus ke puncak level keempat dan dia sekarang bisa bertarung melawan raja biasa hanya dengan tubuhnya sendiri. Jika dia menerobos ke level kelima, tubuh petir sucinya akan mampu mengalahkan hampir semua raja alam dewa kekosongan. Teman satu ini benar-benar berani. Pangeran ke-9 merasa kagum. Pesilat di tahapan alam inti asal lainnya bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri dari Wei Jing, tapi orang ini malah menggunakan domain alami Wei Jing untuk menempa tubuhnya. Berani-beraninya manusia menggunakan domain alamiku untuk menempa tubuhnya. Wei Jing dipenuhi amarah dan terkekeh dengan dingin. Siapa dia? Berani-beraninya manusia berandalan ini memanfaatkannya. Sua. Dengan satu pikirannya, Wei Jing memanggil hembusan hujan dan meniupnya ke arah Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Bahaya, Nan Gongsheng merasakan domain dimensi ruangnya bergetar dan mulai terkikis. Kali ini, Wei Jing sendiri yang mengendalikan domain alaminya saat menyerang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Kekuatan itu cukup untuk menjebak dan membunuh Raja Alam Dewa Kekosongan yang biasa. Ini adalah kekuatan hanya dari garis keturunannya saja. Zhao Feng terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, kekuatan garis keturunan ras sisik es mistiknya juga memiliki domain es yang akan membekukan apapun yang berada dalam jangkauannya. Ding, ding, ding. Sebuah tameng penghalang kekuatan fisik pun muncul di sekitar tubuh Zhao Feng dan hujan biru tersebut menciptakan percikan ketika bersentuhan dengan tameng penghalang tersebut. Seolah-olah ada tameng penghalang logam tak terlihat yang menutupi Zhao Feng. Bahkan jika hujan melewati tameng tersebut, kekuatannya akan melemah hingga ke titik di mana hujan itu tidak dapat mengancam tubuh petir suci level keempat Zhao Feng. Tentu saja, tekanan yang dihadapi Nan Gongsheng cukup kuat. Hujan biru terus mengikis domain dimensi ruangnya dan membuatnya mengeluarkan sejumlah besar sumber energi murninya setiap detik. Boom, boom, boom. Angin puyuh membatasi domain dimensi ruang Nan Gongsheng. Zhao Feng, jika kita tidak segera lari, itu akan sangat merepotkan. Nan Gongsheng merasa kesulitan bernapas. Dia tidak seperti Zhao Feng yang memiliki tubuh fisik yang kuat yang tahan terhadap serangan es dan air. Dua teman, bisakah kalian membantuku menghadapi musuh yang bukan manusia ini? Kekaguman muncul di mata Pangeran ke-9 saat dia mengundang Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Tentu saja, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Mendengar jawabannya, Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi gembira. Dengan bantuan kedua orang ini, setidaknya dia bisa bertarung. Hancur, tepat setelah ia berbicara, sambaran petir yang mendominasi menyapu ke segala arah. Boom, hujan di dekatnya langsung dilenyapkan atau ditolak mundur. Mundur, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tiba-tiba berbalik dan melaju ke arah yang berlawanan di dalam lapisan perak dan ungu. Saat mereka berlari, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya dan mendorong semua hujannya. Adegan ini hampir membuat Pangeran ke-9 batuk darah. Awalnya, dia mengagumi pemuda berambut ungu tersebut. Namun setelah menerobos hujan, dia malah langsung melarikan diri. Bahkan Wei Jing pun terlihat linglung sejenak. Zhao Feng dan Nan Gongsheng bekerja bersama untuk melarikan diri dan akan keluar dari wilayah hujan. Jangan berpikir kau bisa melarikan diri. Wei Jing mencibir dengan dingin ketika temperatur domain hujannya mulai turun drastis. Semua yang terlihat mulai membeku. Lapisan es mulai terbentuk di sekitar Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Pada saat ini, kemampuan pengikisan dari hujan tersebut mulai turun, tetapi kemampuan pembekuan meningkat pesat, mirip dengan domain es mistik milik Zhao Feng di kehidupan sebelumnya. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Nan Gongsheng berubah drastis.
Meskipun ia memiliki domain dimensi ruang, itu tidak bisa melakukan segalanya. Selain itu, mereka langsung berada di dalam domain kekuatan garis keturunan musuh dan dibatasi. Tombak Kekaisaran Es. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat cairan biru es membentuk tameng penghalang di sekitar dirinya dan Nan Gongsheng. Nan Gongsheng merasa tekanannya menurun. Tameng penghalang itu transparan, mirip dengan hujan es di luar. Zhao Feng menggunakan garis keturunan es airnya untuk mengubah tombak kekaisaran es menjadi tameng penghalang es. Berubah dari es ke air, hujan es yang menghantam tameng penghalang biru es bergetar dan menunjukkan tanda-tanda akan menyatu. Bocah itu benar-benar memahami hukum es dan air dan dia bahkan memiliki kekuatan garis keturunan tipe es. Wei Jing terkejut. Lagi pula tombak kekaisaran es milik Zhao Feng bisa berubah-ubah menjadi berbagai bentuk yang berbeda-beda. Air petir angin. Senyuman muncul di wajah Zhao Feng saat tameng penghalang biru es bersinar dengan air dan petir. Fakta bahwa dia berani tetap tinggal di dalam domain Wei Jing untuk menempa tubuhnya berarti dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pertama, target utama Wei Jing adalah pangeran ke-9 yang lebih kuat. Kedua, tubuh petir suci, kekuatan garis keturunan, tombak kekaisaran es dan hal-hal lainnya bisa mengurangi dan bahkan melenyapkan kekuatan domain Wei Jing. Pada saat ini, tameng penghalang petir air berwarna biru melindungi Zhao Feng dan Nan Gongsheng saat mereka dengan paksa membuka jalan. Bagus. Nan Gongsheng merasakan tekanannya berkurang drastis dan dia memanggil lapisan perak dan ungu yang memungkinkan mereka dengan cepat melarikan diri dari jangkauan hujan es. Menarik sekali, Wei Jing sedikit terpana dan terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Feng dan Nan Gongsheng bisa melarikan diri dari domainnya dengan begitu mudahnya. Dua berandalan ini, Pangeran ke-9 merasa frustasi, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanapun juga dia adalah orang yang membawa Wei Jing ke sini. Zhao Feng dan Nan Gongsheng jelas tidak memiliki kewajiban untuk mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk membantunya memblokir satu musuh yang bukan manusia. Lapisan perak dan ungu membawa Zhao Feng dan Nan Gongsheng lebih jauh dari domain hujan es dan menarik perhatian dari Wei Jing. Kepahitan muncul di wajah Pangeran ke-9. Mayoritas pesilat elit dalam kelompoknya telah terluka atau terbunuh. Hanya beberapa pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan level alam inti asal besar yang masih bisa bertahan. Pangeran ke-9, jika kau ingin bertahan hidup, terbanglah ke arah barat daya. Suara aneh terdengar di kepalanya. Pangeran ke-9 tertegun dan menatap Zhao Feng dengan tajam. Dia adalah raja yang memiliki domain. Tingkatan seperti apa yang telah dicapai Zhao Feng di ilmu jiwa Dao untuk dapat memindahkan suaranya langsung ke jiwa orang lain. Dia menggunakan domain Wei Jing untuk menempa tubuhnya dan bisa pergi begitu saja dengan mudahnya. Pangeran ke-9 merasa bahwa Zhao Feng semakin tak terukur. Hanya ada satu orang lain di peringkat pesilat jenius kekaisaran yang memberinya perasaan seperti ini. Saat memikirkan hal tersebut, Pangeran ke-9 pun percaya pada Zhao Feng. Wosh! Kilatan petir berderak di sekitar pangeran saat ia melaju ke arah barat daya. Dia melarikan diri begitu cepat. Wei Jing menunjukkan ekspresi aneh. Riak biru pun melonjak di sekitarnya saat dia mengejar pangeran ke-9. Kekuatan dan status pangeran ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kedua manusia lainnya. Setelah pangeran ke-9 pulih dari luka-lukanya, ia akan menjadi ancaman bagiku. Namun, Wei Jing segera menyesali keputusan ini. Jika dia bisa memilih lagi, dia akan memilih untuk mengejar Zhao Feng. Wosh! Pangeran ke-9 berlari beberapa ribu kilometer dan melihat sosok manusia di depannya. Mereka jelas dari dunia luar. Siapa di sana? Beberapa aura Raja Alam Dewa Kekosongan muncul dari hutan di sebelah danau. Saudara Jiang, Saudara Si. Pangeran ke-9 mengenali Jiang Chen dan raja lainnya dari keluarga Si. Pangeran ke-9. Jiang Chen dan raja lainnya sedang mengikuti pencuri berambut ungu, jadi mereka tidak menyangka akan bertemu Pangeran ke-9, yang sepertinya sedang melarikan diri dari sesuatu. Seorang pesilat jenius yang bukan manusia akan datang. Tolong bantu aku dengan semua kekuatan kalian. Pangeran ke-9 berseru. Wei Jing, Raja Ular Biru, peringkat ke-9 di peringkat pesilat jenius kekaisaran. Mendengar ucapannya, ekspresi para raja berubah drastis, tetapi mereka tidak lari. Sebaliknya, mereka menghancurkan keping pesan yang mengirimkan cahaya warna-warni cerah ke udara. Manusia pencuri, matilah kau. Raja Ular Biru Wei Jing tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu ke arah ketiganya dalam hujan deras. Wosh, wosh, wosh.
Segala sesuatu yang tersentuh air hujan pun berubah menjadi es. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja Ular Biru. Ekspresi para raja berubah drastis ketika mereka merasakan kekuatan garis keturunan naga es kuno yang membuat tubuh mereka bergetar. Hanya domainnya saja sudah membuat Jiang Chen dan tubuh raja lainnya menjadi dingin dan mereka merasa tidak bisa bernapas. Jiang Chen adalah raja yang memiliki domain, jadi dia bisa memblokirnya. Tapi pesilat jenius dari keluarga Si telah tertutup es. Beberapa bagian tubuhnya membeku dan mulai membusuk. Tolong selamatkan aku. Raja dari keluarga Si berada dalam situasi hidup atau mati. Raja Ular Biru Wei Jing memiliki indera yang kuat, jadi dia sudah merasakan beberapa aura kuat yang mendekat. Salah satu dari mereka bahkan membuat kekuatan garis keturunannya yang kuat merasa gelisah. Karena itu, dia tidak menahan kekuatannya lagi. Irisan petir langit 9 kesengsaraan. Pangeran ke-9 secara paksa menekan luka-lukanya dan mengirim tebasan petir dari pedang petir hijau kunonya yang bentrok dengan domain kekuatan garis keturunan Wei Jing. Boom, luka, yang dalam langsung muncul di domain milik Wei Jing. Meskipun kekuatan serangan pedang suci petir dao milik Pangeran ke-9 dekat dengan seorang kaisar, serangannya masih belum bisa menghentikan langkah Raja Ular Biru. Lapisan sisik biru tebal menutupi tubuh Raja Ular Biru Wei Jing. Dia tampaknya memiliki tubuh naga yang mampu mengabaikan sebagian besar serangan dari raja yang memiliki domain. Setelah menebas hujan, kekuatan yang tersisa dari serangan pedang petir milik Pangeran ke-9 tidak dapat mengancam Wei Jing. Lagi pula, Wei Jing lebih cepat di dalam domainnya. Arg, jeritan terdengar saat raja dari keluarga Si tercabik-cabik menjadi serpihan es oleh cakar es biru. Seorang raja dari keluarga Si terbunuh dalam satu cakaran. Itu adalah Raja Ular Biru, Wei Jing. Tepat pada saat ini, Pangeran ke-13, Tetua Keriput dan beberapa raja dan pesilat elit di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan pun tiba. Di saat yang sama, whoosh, cahaya ungu yang berkilauan dan lonjakan gelombang sumber energi murni langit dan bumi pun terbang mendekat. Aura kekuatan garis keturunan yang mengejutkan. Perempuan itu, apakah dia Zhao Yufei yang memiliki kekuatan garis keturunan ras spiritual? Dia ancaman bagi penguasa dinasti bulan kegelapan dan sekte ibu kota kegelapan ingin menyingkirkannya. Mata Raja Ular Biru Wei Jing menatap sosok bergaun ungu di langit dan cahaya dingin berkilat di matanya. Daerah di sekitar Raja Ular Biru Wei Jing ditutupi oleh cahaya warna-warni yang bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Wosh, wosh, wosh. Aura yang kuat satu demi satu mulai mendekat. Hahaha, mereka sudah menemukan si pencuri berambut ungu. Seorang laki-laki botak berjubah perang hitam meraung saat dia mendekat. Para raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dari Istana Bangsawan Agung Yuan, keluarga Si, dan keluarga Dong juga sedang dalam perjalanan. Yang pertama tiba adalah Zhao Yufei, Tetua Keriput, dan Pangeran ke-13. Kakak Feng, apakah kau sudahkah muncul? Zhao Yufei berubah menjadi seberkas sinar ungu. Dia adalah yang tercepat. Jiu Wuji membentangkan sepasang sayap berapi-api hitam di punggungnya dan memanggil hembusan angin yang membabi buta saat dia datang dari arah lain. Semua pesilat jenius melihat sinyalnya dan berpikir bahwa mereka telah menemukan pencuri berambut ungu. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa aura target itu sangat kuat dan membuat kekuatan garis keturunan mereka bergetar. Kakak Pangeran ke-9. Kenapa kau ada di sini? Ya Tuhan, pesilat jenius nomor 1 dari keluarga Si, Xin, terbunuh oleh Raja Ular Biru. Beberapa pesilat jenius hanya bisa berseru dengan terkejut melihatnya. Zhao Yufei dan Jiu Wuji pun terhenti sejenak saat merasakan aura mengerikan dari Raja Ular Biru Wei Jing. Para pesilat ahli tiba dan mengelilingi Raja Ular Biru Wei Jing. Apa yang sedang terjadi? Apakah aku telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh para pesilat jenius dari penguasa dinasti Gan yang agung? Raja Ular Biru Wei Jing juga terpana. Dia baru saja membunuh seorang raja dan tiba-tiba sekelompok ahli muncul di sini. Ini bagus, tapi siapa pencuri berambut ungu? Pangeran ke-9 sangat gembira dan juga bingung. Apakah itu suatu kebetulan? Pencuri berambut ungu, mungkinkah? Raja Ular Biru Wei Jing tidak bisa tidak mengingat dua orang yang melarikan diri dari domainnya. Jadi, seperti itu, Pangeran ke-9 akhirnya mengerti. Zhao Feng yang berambut ungu menyuruhnya berlari ke arah ini karena dia tahu ada sekelompok bala bantuan yang kuat. Semuanya bergabung dan bunuh Raja Ular Biru Wei Jing. Niat pertempuran melonjak dalam hati Pangeran ke-9 saat ia menebaskan pedang petir hijau kuno dan mengirim kilatan petir ke depan untuk memotong dan menjebak Wei Jing. Pada saat ini,
tujuannya bukan lagi untuk melarikan diri tetapi membunuh Wei Jing. Kuda-kuda level langit yang tidak lengkap, 10.000 tapak mengering. Tetua keriput di sebelah pangeran ke-13 mengulurkan telapak tangannya dan mengirimkan gambar besar telapak tangan yang buram ke arah domain Raja Ular Biru. Bahaya, ekspresi Wei Jing sedikit berubah. Dia merasa domain kekuatan garis keturunannya mulai mengering dan kekuatannya bahkan akan mempengaruhi kekuatan garis keturunan ular biru di tubuhnya. Sebagai pengawal pribadi pangeran ke-13, tetua keriput secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar Suci, jadi dia adalah seorang pesilat elit di antara mereka yang memiliki level pelatihan yang sama. Pedang Kaisar Suci, pangeran ke-13 yang berjubah perang ungu keemasannya mengeluarkan pedang emas yang dikelilingi oleh gambar yang keras. Pada saat ini, gelombang kekuatan di level Kaisar melesat ke arah Raja Ular Biru. Yang luar biasa, tekanan serangan dari pedang Kaisar Suci ini dekat dengan pedang milik seorang Kaisar meskipun pangeran ke-13 hanyalah pesilat di tahapan setengah langkah dari alam Dewa Kekosongan. Sua, sinar cahaya pedang yang dikelilingi oleh gambar kuat bergerak mengiris ke dalam domain hujan dan meninggalkan tanda berdarah pada sisik biru Wei Jing. Seperti yang diharapkan dari pedang Kaisar Suci. Kuat sekali. Jika itu digunakan di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung, pedang itu bisa memanggil warisan agung naga tertinggi, dan kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat. Hati para pesilat elit yang baru tiba bergetar. Bagaimanapun juga, pangeran ke-13 hanyalah pesilat di tahapan setengah langkah dari alam Dewa Kekosongan, namun dia dapat menggunakan pedang Kaisar Suci untuk memanggil kekuatan seperti itu. Hahaha, matilah kau, dasar bajingan. Pangeran ke-13 meraung. Dia ingin pamer di depan Zhao Yufei. Pada saat ini, Zhao Yufei telah tiba. Boom! Sosok bergaun ungu tampaknya mulai terbakar seperti meteor ungu yang menyala-nyala dan mengganggu sumber energi murni di dekatnya. Di saat yang sama, dimensi berwarna ungu tampak mulai terbentuk. Dunia kecil, seru Wei Jing. Ekspresinya berubah drastis ketika domainnya langsung hancur. Bam! Sebuah ledakan yang tampaknya mengguncang 9 surga terdengar ketika kawah sedalam 1000 meter tertinggal di tanah. Jadi, seperti itulah kekuatan sejati Zhao Yufei. Seberapa besar potensi kekuatan garis keturunan ras spiritual, peringkat 19 di antara 10.000 ras kuno yang ia miliki. Tetua keriput tertegun saat dia terus menyerang. Wosh, wosh, wosh. Semakin banyak pesilat ahli mulai berkumpul. Pangeran ke-9 dan para ahli dari keluarga Jiang, keluarga Dong, Istana Bangsawan Agung Yuan, dan pasukan lainnya semuanya melepaskan serangannya. Tangan langit setan, sosok botak bersayap iblis turun. Satu lengannya tampak terbakar dan mengembang saat berubah menjadi tangan hitam raksasa. Boom, tangan langit setan yang besar memanggil api hitam yang tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Serangan Jiu Wuji datang dari belakang dan disitulah Raja Ular Biru Wei Jing berada pada posisi terlemahnya karena dia sibuk menghadapi Zhao Yufei, Pangeran ke-9, Pangeran ke-13, dan serangan tetua keriput. Bam! Sosok bersisik biru yang tinggi terdorong mundur dan muntah darah. Tidak mungkin. Raja Ular Biru Wei Jing meraung saat api amarah membakar hatinya. Entah bagaimana dia bisa jatuh ke penyergapan para manusia ini dan diserang oleh begitu banyak pesilat elit. Hanya serangan putaran pertama saja telah melukainya. Wei Jing ini adalah pesilat super jenius yang luar biasa dari aliran ibu kota kegelapan. Bunuh dia. Semua orang tahu alasannya kenapa penguasa dinasti bulan kegelapan bertarung dengan penguasa dinasti Gan yang agung adalah karena aliran ibu kota kegelapan dengan kekuatan 4 bintang mendukung mereka. Para pesilat ahli dari penguasa dinasti Gan yang agung terus menyerang. Di antara mereka, Zhao Yufei, Jiu Wuji, dan Pangeran ke-9 adalah kekuatan utamanya. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Ular Biru Wei Jing, dia tidak akan bisa memblokir serangan banyak pesilat jenius dan pesilat elit ini sekaligus. Pangeran ke-9 sendiri bisa bentrok puluhan jurus dengannya saat berada di puncak kekuatannya. Kekuatan sejati Zhao Yufei telah melampaui dugaannya dan dia memiliki dunia kecilnya sendiri. Pedang Kaisar Suci milik Pangeran ke-13 pun tak terbendung. Manusia bajingan, jangan sampai aku menangkapmu sendiri. Wei Jing meraung saat dia menekan amarahnya dan berubah menjadi ular es biru besar yang dengan paksa menciptakan jalan keluar. Setelah berubah menjadi ular es biru, pertahanan dan kekuatan pertempuran Wei Jing meningkat. Semua orang hanya bisa menonton ketika dia dengan paksa membuat lubang di saat pengepungan dan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat di udara. Dia masih berhasil melarikan diri. Pangeran ke-9 merasa sedikit menyesal. Memang layak mendapat peringkat 10 teratas dari kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao.
Kekuatan garis keturunan Kaisar Ular sedikit mirip dengan kekuatan garis keturunan ras sisik es mistik dari 10.000 ras kuno, gumam tetua keriput. Kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao berada di dalam peringkat 500 besar kekuatan garis keturunan terbaik di wilayah penguasa dinasti Gan yang agung dan daerah di sekitarnya. Perbedaan antara kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao dan 10.000 ras kuno adalah kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao membuat peringkat semua kekuatan garis keturunan yang baru mulai dari akhir zaman kuno hingga ke era modern hari ini. Kakak Pangeran ke-9, mengapa Wei Jing mengejarmu? Kau berada di peringkat ke-13 di peringkat pesilat jenius Kekaisaran. Bagaimana mungkin kau bisa begitu dikalahkan? Pangeran ke-13 memiliki ekspresi aneh. Dia tampak mengejek dan menyombongkan diri pada Pangeran ke-9. Meskipun Pangeran ke-9 berbakat, kelahirannya biasa saja. Dia bisa dianggap sebagai anak yang tidak sah, sementara Pangeran ke-13 memiliki kelahiran yang mulia dan disukai oleh Kaisar Suci. Aku datang untuk memberimu semua berita penting, Pangeran ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang mengapa Wei Jing mengejarnya. Pertama, Wei Jing telah menyergapnya dan hal itu dianggap memalukan. Kedua, perbedaan di antara mereka cukup besar. Berita penting, semua orang terdiam saat menunggu Pangeran ke-9 berbicara lagi. Berita ini mengenai istana misterius kuno dan naga ular hitam kehancuran yang muncul belum lama ini. Pangeran ke-9 menarik nafas dalam-dalam. Istana misterius kuno, naga ular hitam kehancuran. Mendengar kata-kata itu, hati semua pesilat jenius bergetar. Para pesilat elit yang dipimpin oleh Pangeran ke-9 telah menemukan jejak naga ular hitam kehancuran dan menemukan rahasia istana misterius kuno secara tidak sengaja. Namun, dalam prosesnya, mereka bertemu banyak hewan buas yang kuat dan kemudian disergap oleh Raja Ular Biru, Wei Jing. Istana misterius kuno, legenda itu nyata, tempat itu adalah inti dari dimensi ilusi ilahi. Tapi naga ular hitam kehancuran memiliki kekuatan garis keturunan ras naga kehancuran, dan kekuatan pertempurannya tak tertandingi dalam dimensi ilusi ilahi. Beberapa orang terlihat gembira sementara yang lainnya merasa khawatir. Pada saat ini, semua orang sedang mendiskusikan dan mencerna berita tersebut. Pangeran ke-9, bagaimana kau bisa menemukan kami? Apakah kau bertemu seseorang di jalan? Tanya Zhao Yufei. Dibandingkan dengan masalah istana, dia ingin tahu lebih banyak tentang ini. Oh, itu benar, aku mungkin telah bertemu dengan pencuri berambut ungu itu, ujar Pangeran ke-9 setelah mengingat sesuatu. Pencuri berambut ungu, Pangeran ke-9, kau benar-benar bertemu dengan mereka. Mata Ji Wuji, Jiang Chen, dan yang lainnya berbinar-binar, sementara mata Zhao Yufei dipenuhi dengan kekhawatiran. Pangeran ke-9 tertegun. Dia tidak menyangka banyak orang yang peduli dengan pencuri berambut ungu sampai-sampai mereka semua bekerja sama hanya untuk mengejarnya. Namun, jika mereka semua tidak luar biasa, Raja Ular Biru Wei Jing tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Pangeran ke-9 kemudian memberitahu mereka apa yang terjadi dengan pencuri berambut ungu itu. Pencuri berambut ungu bukan hanya aneh, mereka bahkan berani menggunakan domain Raja Ular Biru untuk menempa tubuhnya. Petik 2. Dua pencuri setan itu berhasil mendapatkan keuntungan melawan Raja Ular Biru dan melarikan diri. Semua orang merasa ragu, dan kengerian pencuri berambut ungu itu tampaknya berubah di hati mereka. Seolah-olah kedua pencuri setan ini dapat mengambil keuntungan kemanapun mereka pergi. Tanpa sadar, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki gelar baru di antara para pesilat elit penguasa dinasti Gan yang agung, duo setan berambut ungu. Mendengar penuturan Pangeran ke-9, semua orang merasa sedikit konyol. Duo setan berambut ungu yang mereka coba temukan telah bertemu Pangeran ke-9 dan bertarung dengan baik melawan Raja Ular Biru Wei Jing. Pangeran ke-9, apakah kau tahu nama-nama duo setan berambut ungu tersebut? Ujar Zhao Yufei sambil tersenyum. Nama, Pangeran ke-9 mulai berpikir. Oh, itu, mereka menyebut diri mereka Nan Gongsheng dan Zhao Feng. Yang bernama Zhao Feng itu sangat misterius. Nan Gongsheng dan Zhao Feng adalah nama sebenarnya dari duo setan berambut ungu itu. Semua pesilat elit yang hadir mengingat nama-nama tersebut. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang menyadari bahwa tubuh Zhao Yufei sedikit bergetar ketika mendengar dua nama tersebut. Kakak Feng, jika itu kau, mengapa kau tidak ingin berbicara denganku? Wajah Zhao Yufei dipenuhi dengan sukacita sekaligus kesedihan pada saat yang sama. Namun pada saat ini, hati para pesilat jenius yang kuat dari penguasa dinasti Gan yang agung tidak lagi berada di duo setan berambut ungu, tetapi pada istana misterius kuno. 2 hari kemudian,
di dekat aliran di dasar tebing, dua lelaki berambut ungu duduk. Yang satu mengenakan pakaian hitam dan yang lainnya adalah pemuda yang tampan. Hanya ada 3 yang tersisa. Zhao Feng mengambil buah spiritual dari alam mimpi kuno. Buah itu memancarkan aura kuno saat dia menggigitnya dan menelannya. Buah spiritual dari pohon di alam mimpi kuno sudah hampir sepenuhnya habis. Sebagian besar buah itu sudah digunakan dalam kehidupan yang sebelumnya. Zhao Feng, kucing kecil dan anak pesilat setengah dewa semuanya menggunakan banyak buah spiritual alam mimpi kuno. Pada saat ini, Zhao Feng hanya memiliki 2 buah yang tersisa di pohon karena dia baru saja memakan 1 buah. Buah spiritual dari alam mimpi kuno dapat memurnikan kekuatan garis keturunan seseorang dan memperkuat yuan sejati dan tubuh mereka. Buah itu memiliki efek yang baik pada peningkatan konsentrasi kekuatan garis keturunan seseorang. Namun, 3 buah spiritual tidak cukup bagiku untuk bisa menembus ke level kelima tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng mulai berpikir. Hanya dengan menerobos ke level kelima tubuh petir suci kun emas, ia akan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan para pesilat jenius terbaik dalam dimensi ilusi ilahi. Saat ini, Nan Gongsheng adalah kekuatan utama sementara Zhao Feng hanyalah pendukungnya. Tentu saja, efek dari buah spiritual dari alam mimpi kuno sangat seimbang dan menyeluruh. Namun hambatan menuju ke level kelima sangat tinggi, dan dasar kekuatan Zhao Feng tidak cukup kuat. Dia tidak bisa hidup kembali dari darah seperti anak pesilat setengah dewa yang mewarisi kekuatan garis keturunan dan pengetahuan seorang pesilat setengah dewa. Setelah mencapai puncak level keempat dari tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng mampu mencerna buah spiritual dari alam mimpi kuno dengan lebih cepat lagi. Kali ini, Zhao Feng menggabungkan bagian dari buah spiritual itu ke dalam kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao yang bermutasi di dalam tubuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao ini sangat kuat, eksplosif, dan juga mengandung efek terbakar dan pengikisan. Menggunakan kekuatan garis keturunan ini dengan tubuh petir sucinya sama seperti menambahkan sayap ke harimau. Selain itu, Zhao Feng menyadari bahwa pertumbuhan kekuatan garis keturunan ini telah mencapai hambatannya jadi dia memutuskan untuk menggunakan buah dari alam mimpi kuno. Api merah terang muncul di sekitar Zhao Feng dan sensasi terbakar mengalir di tubuhnya. Dalam sekejap mata, kekuatan garis keturunan merah terang mulai melarutkan esensi buah spiritual alam mimpi kuno. Karena efek terbakar dari kekuatan garis keturunannya, tingkat pencernaan buah spiritual tersebut pun meningkat. Zhao Feng merasa seolah-olah dilahirkan kembali sebagai setan yang berapi-api. Pada saat tertentu, Zhao Feng tertutupi api merah terang dan auranya menjadi lebih mendominasi. Aura kekuatan garis keturunan yang tak terlihat itu membuat semua binatang dalam radius beberapa ratus kilometer gemetar dengan gelisah. Mungkinkah kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah bangkit sekali lagi? Nan Gongsheng memperlihatkan ekspresi aneh. Selama periode waktu ini, kristal Dewa Iblis dan Nan Gongsheng telah menyatu bersama dan menjadi lebih kuat. Dalam bentrokan dengan Wei Jing, domain dimensi ruang Nan Gongsheng telah sangat terkikis. Namun, sekarang dia telah mendapatkan begitu banyak kristal dewa di bawah standar sehingga kristal Dewa Iblis mampu memberinya kekuatan untuk memperbaiki domainnya. Domain dimensi ruang Nan Gongsheng memancarkan aura yang kental dan dia menjadi lebih kuat setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Namun pada saat ini, aura kekuatan garis keturunan yang memancar dari Zhao Feng membuat Nan Gongsheng gelisah. Jika bukan karena mereka sedang bekerja sama, Nan Gongsheng pasti sudah melarikan diri. Gambar matahari berwarna merah darah cerah muncul di punggung Zhao Feng dan tampaknya berputar-putar. Nan Gongsheng dan makhluk-makhluk terdekat semuanya merasakan darah mereka terbakar dan mendidih dan dipenuhi dengan ekspresi terkejut dan ketakutan. Selesai, kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang telah bermutasi ini telah berevolusi, gumam Zhao Feng. Dia menghela napas panjang dan membuat aura kekuatan garis keturunannya memudar kembali ke tubuhnya. Zhao Feng, selamat karena telah menjadi lebih kuat. Seberapa kuat kekuatan garis keturunanmu saat ini? Nan Gongsheng bertanya dengan penuh minat. Dia sangat peduli tentang kekuatan dan kemampuan sekutunya, tetapi mereka jelas tidak akan bertarung saat dikelilingi oleh bahaya. Ayo kita cari beberapa hewan buas yang kuat dan lihat seperti apa kekuatannya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng menghilang dalam kilatan cahaya perak dan ungu. Beberapa saat kemudian, mereka muncul di depan hutan. Seekor serangga gemuk seukuran sebuah ruangan dengan 4 sayap dan ditutupi bulu muncul di depan. Itu sepertinya serangga purba yang bermutasi, Nan Gongsheng memperingatkan.
Aura dari serangga besar itu sudah sebanding dengan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan dan memancarkan bubuk beracun. Namun, cincin hidung Nan Gongsheng dapat dengan mudah memblokir bubuk beracun tersebut dan tubuh petir suci emas Kun Zhao Feng juga tahan terhadap racun. Bam! Untuk menguji kekuatan garis keturunannya, Zhao Feng membuat pukulan ringan. Dia takut akan membuat serangga besar itu langsung menjadi daging giling dengan kekuatan fisiknya sendiri bahkan sebelum dia bisa menguji kekuatan garis keturunannya. Peng! Api menyala di tangan Zhao Feng yang sekarang ditutupi oleh aura yang terbakar. Kenyataan membuktikan bahwa Zhao Feng terlalu khawatir. Bulu serangga yang gemuk itu keras dan bisa menghalangi banyak kekuatan. Oleh karena itu, kekuatan fisik Zhao Feng tidak secara kritis mengancam serangga gemuk tersebut karena sebagian besar kerusakannya telah diblokir. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Nan Gongsheng. Boom! Serangga gemuk itu menjerit ketika api berkobar di sekelilingnya dan serangga itu pun berubah menjadi abu di bawah kekuatan garis keturunan yang membakar. Kuat sekali, Nan Gongsheng hanya bisa berseru melihatnya. Dalam pukulan barusan Zhao Feng hanya menggunakan 30-40% dari kekuatan fisiknya, yang tidak cukup untuk secara kritis mengancam serangga gemuk tersebut. Namun, 30-40% kekuatan garis keturunannya melepaskan kekuatan yang mengejutkan tersebut. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah yang bermutasi ini memiliki kekuatan ledakan yang kuat. Tampaknya juga memiliki efek yang membakar, gumam Zhao Feng. Efek membakar, Nan Gongsheng hanya bisa bergidik ngeri sambil memikirkan kata membakar. Dalam sekejap saja, serangan kekuatan garis keturunan Zhao Feng telah membakar serangga besar. Efek membakar ini mengerikan ketika digunakan bersama dengan tubuh petir suci miliknya. Siapapun di bawah tahapan alam dewa kekosongan akan terbakar menjadi abu oleh kemampuan kekuatan garis keturunan Zhao Feng. Sepertinya ada kekuatan lebih dari itu. Saat ini Zhao Feng hanya bisa memikirkan pukulannya tadi. Dia merasakan aliran hangat aneh di seluruh tubuhnya. Namun karena serangga gemuk itu mati seketika, perasaan itu langsung terputus. Tidak ada target lain yang cocok di dekatnya. Kekuatan garis keturunan matahari iblis darah berada di peringkat ke-81 di antara kekuatan garis keturunan Kekaisaran Dao. Tetapi milikku telah berevolusi dan bermutasi beberapa kali. Siapa yang tahu seberapa tinggi peringkatnya yang sebenarnya? Zhao Feng puas dengan tesnya. Tepat pada saat ini, lonjakan sumber energi murni datang dari sungai yang menderu-deru di depan mereka bersamaan kilatan berbagai barang-barang. Semua orang, hati-hati. Ini adalah hewan buas berelemen air, monster sungai melahap bumi, yang memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno. Jangan bertarung langsung dengannya, seru seorang raja parubaya yang memiliki domain dan berjubah kuning. Boom, 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 monster besar bisa terlihat samar-samar di sungai yang menderu-deru. Monster itu mirip dengan persilangan buaya dan ikan. Monster itu sebesar gunung dan guntur tampaknya meledak pada setiap hembusan napasnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling berpandangan lalu mulai mendekat saat lapisan cahaya perak dan ungu menutupi mereka. Kekuatan monster sungai melahap bumi yang besar membuat hati mereka bergetar bahkan dari kejauhan. Saat ini, ada 3 Raja Alam Dewa Kekosongan yang memimpin lebih dari belasan pesilat di tahapan setengah langkah dari Alam Dewa Kekosongan dan banyak pesilat elit lainnya dalam pertarungan melawan monster sungai melahap bumi. Boom! Monster sungai melahap bumi membuka mulutnya dan meludahkan semburan air yang deras. Arg! Jeritan terdengar ketika beberapa pesilat elit tersapu oleh gelombang raksasa dan menghilang. Monster sungai melahap bumi kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengisap semua air dan udara di daerah itu. Arg! Beberapa pesilat elit dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan mengalir tepat ke mulut monster sungai melahap bumi. Kemampuan ini membuat Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendecakkan lidah mereka. Monster sungai melahap bumi hanya berada pada tahap menengah dari level Raja Alam Dewa Kekosongan tetapi ia mampu menekan Raja Parubaya berjubah kuning, 2 raja lainnya, dan sekelompok pesilat elit. Ini adalah kekuatan karena ukuran dan kemampuan kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno monster tersebut. Jika kita tahu ini sebelumnya, kita seharusnya tidak bertarung dengan Xin Wuheng. Kita seharusnya hanya bekerja sama untuk mendapatkan harta karun di dasar sungai. Seorang pemuda berpakaian putih tersenyum pahit sementara pemuda lainnya memiliki ekspresi jelek dan tetap diam. Tepat ketika ketiga raja nyaris tidak bisa bertahan, sebuah lapisan perak dan ungu mendekat. Zhao Feng, monster sungai melahap bumi itu memiliki kemampuan untuk memanipulasi dimensi ruang.
Kau benar-benar ingin menyerangnya. Nan Gongsheng memiliki ekspresi serius saat mereka mendekat. Setiap hembusan nafas monster sungai melahap bumi dapat menyedot banyak air. Monster itu memiliki kemampuan dimensi ruang dan ruang penyimpanan di dalam tubuhnya. Siapa bilang kita akan menyerangnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat beberapa harta karun di dasar sungai. Wosh! Cahaya perak dan ungu dengan paksa mendorong ke arah gelombang sungai yang menderu-deru dengan bantuan kekuatan fisik. Jangan coba-coba kalian memikirkannya, konyol sekali. Pria parubaya berjubah kuning dan dua raja lainnya sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Mereka sedang bertempur melawan monster sungai melahap bumi dan dua berandalan itu pergi ke sungai untuk mencuri harta mereka. Setiap hembusan nafas monster sungai melahap bumi menyedot ombak dan kemudian melepaskan aliran air besar yang bisa menutupi gunung. Pria parubaya berjubah kuning dan dua pemuda di level raja harus menggabungkan kekuatan mereka dan menggunakan bantuan semua pesilat elit di belakang mereka hanya untuk bertarung melawannya. Namun, selain dari kekuatan garis keturunan gabungan mereka, masih ada satu hal yang tidak mereka perhitungkan. Di saat kritis ini, lapisan cahaya perak dan ungu yang menutupi dua sosok masuk ke kedalaman sungai yang deras. Bagaimana bisa kita membiarkan orang luar mencuri dari kita? Salah satu pemuda sangat marah. Mereka sudah kehilangan air mata kristal biru yang diambil Xin Wuheng dan sekarang ada dua berandalan ingin mencuri dari mereka juga. Jangan panik, kelicikan muncul di mata pria parubaya. Mereka yang memasuki sungai harus menghadapi kekuatan melahap sungai dari monster sungai melahap bumi, jadi kita tidak perlu siapa-siapa untuk masuk dan mengambil harta untuk kita. Mendengar itu, mata kedua raja lainnya menyala. Bahkan jika mereka berdua berhasil mengambil harta karun dari dalam sungai, mereka akan kehilangan banyak sumber energi murninya. Sementara kita masih memiliki 3 kelompok pesilat elit di belakang kita. Pada saat itu, kita bisa membunuh mereka berdua. Laki-laki parubaya berjubah kuning merasa sombong. Itu benar, hanya ada satu raja di antara mereka berdua. Harta karun yang didapatkan dengan susah payah yang akan mereka temukan akan diambil oleh kita. Dua pemuda lainnya menganggukkan kepalanya. Saat ini, ketiga raja menggunakan Zhao Feng dan Nan Gongsheng sementara mereka berdua juga menggunakan ketiga raja tersebut. Para raja sedang mengulur monster sungai melahap bumi sementara Zhao Feng dan Nan Gongsheng menggunakan energi mereka untuk mendapatkan harta karun. Blub, di kedalaman sungai, Zhao Feng dan Nan Gongsheng bergerak maju bersama lapisan cahaya perak dan ungu. Boom, mereka harus menghadapi kekuatan dahsyat dari monster sungai melahap bumi saat mereka bergerak maju. Setiap hembusan napas dan aksinya mengandung kekuatan amukan sungai. Monster sungai melahap bumi melatih elemen air dan dimensi ruang, Zhao Feng menganalisanya. Kedua elemen ini adalah pasangan yang cocok untuk Zhao Feng dan Nan Gongsheng, yang memberi mereka keberanian untuk memasuki sungai dan mencuri dari mulut harimau. Namun, karena ketiga raja sedang mengamati mereka, Zhao Feng hanya mengedarkan sebagian dari kekuatan fisiknya untuk mendorong mereka ke depan. Nan Gongsheng lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, sehingga dia bisa sendirian menahan sebagian besar kekuatannya untuk sementara waktu. Keselarasan antara kristal Dewa Iblis dan Nan Gongsheng menjadi lebih tinggi. Kekuatan keduanya akhirnya akan menjadi satu, pikir Zhao Feng. Sungai di depan mereka sangat dalam, jadi begitu mereka mencapai kedalaman tertentu, pengamatan ketiga raja akan berkurang drastis. Pada saat ini, Zhao Feng memanggil tombak kekaisaran es dan mengubahnya menjadi tameng penghalang dingin untuk melindungi dirinya dan Nan Gongsheng. Dengan kekuatan teknik air dan dimensi ruang mereka berdua yang digabungkan, pengeluaran energinya menjadi menurun drastis dan mereka mampu bergerak maju lebih cepat lagi. Aura harta karun yang sangat kuat. Ketika mereka semakin dekat, mereka merasakan sumber aura harta karun yang kuat. Sumber energi murni berelemen air mulai bersiul di dalam gua di kedalaman sungai. Harta karun seperti apa itu? Nan Gongsheng dan Zhao Feng saling berpandangan. Zhao Feng lalu membuka mata kirinya dan memandang ke depan dengan sekuat tenaga. Di bawah tatapan Zhao Feng, semua pemandangan di dalam gua bisa dilihat. Seluruh gua ditutupi oleh dinding putih bersih. Hanya nilai dinding itu saja sudah sebanding dengan bahan yang digunakan untuk membuat senjata level bumi. Di kedalaman gua itu ada bunga lotus yang seperti kristal yang mengeluarkan gelombang air. Gangguan sumber energi murni berelemen air berasal dari bunga lotus putih yang murni ini. Harta karun berelemen air, lotus kristal air langit. Ekspresi syok melintas di mata Zhao Feng. Meskipun lotus kristal air langit terdengar seperti tanaman, sebenarnya itu adalah sejenis hibrida tanaman dan mineral, yang disebut sebagai harta karun, lompatan dunia. Sederhananya,
Itu adalah harta karun berelemen air yang berharga yang bisa digunakan untuk membuat senjata elemen air yang kuat. Bunga lotus itu bahkan bisa digunakan sebagai bahan utama untuk senjata suci warisan atau senjata level langit. Sebagai harta karun, lompatan dunia, lotus kristal air langit juga bisa diserap dan digunakan untuk berlatih. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada esensi air bunda yang sebelumnya dijarah Zhao Feng. Lotus kristal air langit ini dapat digunakan untuk berlatih atau aku juga bisa menggabungkannya ke dalam tombak kekaisaran es. Bagaimanapun juga, itu akan sangat efektif. Hati Zhao Feng tergerak. Tentu saja di dalam gua tersebut, ada juga lebih dari selusin mutiara air setengah transparan yang misterius. Mutiara jiwa air, mata Zhao Feng berbinar-binar, tapi kemudian menghela nafasnya. Sayangnya, mutiara jiwa air tidak akan terlalu efektif mengingat level kekuatan jiwaku saat ini. Mutiara jiwa air memiliki kemampuan untuk membersihkan, menyembuhkan, dan memperkuat jiwa serta memurnikannya. Namun, harta karun dengan elemen jiwa Dao yang biasa tidak cukup untuk menyembuhkan kekuatan jiwa Zhao Feng karena kekuatan jiwanya sudah sangat tinggi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng terbang ke dalam gua. Wosh, wosh, mereka terhalang oleh riak air yang berasal dari kekuatan lotus kristal air langit. Namun, keduanya bukan pesilat biasa. Mereka bekerja sama untuk menahan tekanan dan memasuki kedalaman gua. Nan Gongsheng, mutiara jiwa air ini dapat membantumu menyembuhkan jiwamu dan memurnikannya, saran Zhao Feng. Zhao Feng memberikan sebagian besar harta karun berelemen air di dalam gua tersebut kepada Nan Gongsheng. Namun lotus kristal air langit sangat berguna bagi Zhao Feng, jadi dia menyimpannya. Nan Gongsheng tidak mengatakan apa-apa saat mereka membagi harta karunnya. Zhao Feng mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia harus menekan keinginannya untuk langsung menggunakan lotus kristal air langit. Lotus kristal air langit sangat berguna untuk pelatihannya. Ayo kita pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng dengan cepat meninggalkan gua. Mereka saat ini menggunakan banyak energinya untuk melawan kekuatan melahap sungai setiap detiknya. Boom, boom, bahkan ketika kembali ke permukaan, mereka menghadapi gelombang besar kekuatan melahap sungai. Kekuatan penangkal kekuatan penghisapan dan hembusan nafas dari monster sungai melahap bumi menghasilkan kekuatan yang besar sehingga duo ini perlu memberikan seluruh perhatian mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berspesialisasi dalam hukum air dan dimensi ruang. Raja yang biasa pasti sudah jatuh karena kelelahan. Pencuri, kau pikir kemana kau akan pergi? Pada saat ini, raungan terdengar di dekat permukaan sungai. Bam, 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 pada saat yang sama, aura monster sungai melahap bumi juga mendekat. Bahaya, tiga raja dan monster sungai melahap bumi semuanya menyerbu kita. Ekspresi Nan Gongsheng berubah drastis ketika merasakan tekanan meningkat secara drastis. Dia telah memikirkan apa yang harus dilakukan jika ketiga raja tersebut mengganggu mereka. Namun, dia tidak menyangka monster sungai melahap bumi akan menyerang mereka juga. Kekuatan pertempuran dari monster sungai melahap bumi hampir tak tertandingi bagi pesilat di bawah level kaisar. Ada begitu banyak raja dan pesilat di tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan di dekat sungai, tetapi mereka tidak dapat menangani satu monster sungai melahap bumi. Ini sesuai dugaanku, Zhao Feng tetap tenang. Lotus kristal air langit adalah harta karun berelemen air yang berharga dan aura harta karun yang berasal darinya menarik ketiga raja dari dunia luar tersebut. Namun, ada juga monster sungai melahap bumi di dekatnya yang menjaganya. Itu sebabnya mengapa bunga lotus itu ada di sungai sejak awal. Monster sungai melahap bumi telah menunggu bertahun-tahun agar lotus kristal air langit matang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil lotus kristal air langit jelas akan menyebabkan monster sungai melahap bumi mengejar mereka. Hahaha, pencuri, ini adalah hasilnya karena menjadi serakah. Raja Parubaya berjubah kuning meraung. Situasi langsung berubah. Tiga raja dan monster sungai melahap bumi yang baru saja bertarung satu sama lain tiba-tiba menjadi sekutu. Zhao Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah tampan Nan Gongsheng menjadi sedikit merah saat domain dimensi ruangnya mulai menghadapi banyak tekanan. Zhao Feng mulai bergerak pada saat ini. Riak kekuatan fisik dan air yang tak terlihat melonjak dari Zhao Feng saat kekuatan garis keturunan mata kirinya tiba-tiba terbuka. Mata kirinya tampak berisi dunia ungu yang seperti mimpi. Kekuatan garis keturunan mata dewa. Nan Gongsheng sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah jurus andalan mematikan Zhao Feng. Detik berikutnya, monster sungai melahap bumi mengeluarkan raungan di antara ombak. Monster itu sepertinya kehilangan kendali atas emosinya ketika mulai meronta-ronta dan melepaskan serangan di mana-mana. Ark, minggir, minggir, minggir.
Ada apa dengan monster sungai melahap bumi? Kenapa tiba-tiba dia menjadi gila? Pria parubaya berjubah kuning dan teman-temannya baru saja bekerja sama dengan monster sungai melahap bumi. Namun sekarang mereka diserang dengan ganas olehnya. Pada saat ini, ketiga raja dan para pesilat elit di belakang mereka menjadi kacau. Monster sungai melahap bumi telah kehilangan akal sehatnya dan menyerang tanpa pola apapun. Serangannya bahkan menimbulkan lebih banyak ancaman daripada sebelumnya. Di saat yang sama, lapisan cahaya perak dan ungu menutupi dua pemuda ketika mereka terbang ke udara di atas sungai. Sialan, kedua berandalan itu akan melarikan diri. Pria parubaya berjubah kuning dan dua raja lainnya sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka monster sungai melahap bumi tiba-tiba menyerang mereka. Tunggu, lihat pemuda berambut ungu itu. Salah satu dari tiga raja yang berbaju putih tiba-tiba berseru. Mata kiri salah satu pemuda itu berwarna ungu dan terkunci pada sosok monster sungai melahap bumi yang sedang menyerang membabi buta dengan ganasnya. Bagaimana mungkin dia mengendalikan monster sungai melahap bumi? Monster sungai melahap bumi ini memiliki kekuatan garis keturunan 10.000 ras kuno dan sedang dikendalikan olehnya. Tiga raja pun tertegun. Senyum jahat muncul di wajah pemuda berambut ungu itu dan membuatnya tampak tak terukur. Wosh. Cahaya perak dan ungu akhirnya keluar dari sungai, yang berarti bahwa kecepatan dan kekuatan monster sungai melahap bumi akan berkurang jika masih mengejar mereka. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak khawatir soal itu, mengingat kecepatan dan kekuatan mereka. Zhao Feng, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa meramalkan hal ini dan kemudian mengendalikan monster sungai melahap bumi. Nan Gongsheng berkata dengan terkejut. Sepertinya Zhao Feng tidak menggunakan jurus andalannya tersembunyi yang sebenarnya setelah memasuki dimensi ilusi ilahi. Dia hanya menjadi lebih kuat pada setiap detiknya. Jika jiwaku sedikit lebih kuat, aku akan bisa langsung memperbudaknya. Zhao Feng menggelengkan kepalanya seolah sedikit tidak puas. Jika dia berada di puncak kekuatannya, dia bisa saja sepenuhnya memperbudak monster itu hanya dengan kekuatan keinginan mata dewanya. Mendengar ucapannya, Nan Gongsheng hanya bisa mendecakkan lidahnya. Dari kata-kata itu, orang bisa tahu seberapa kuatnya Zhao Feng jika kekuatan jiwanya pulih. Namun, terlalu sulit untuk menemukan sejumlah besar harta karun dan benda-benda berelemen jiwa Dao yang berharga dan yang normal tidak berguna baginya. Beberapa saat kemudian, monster sungai melahap bumi berubah menjadi titik kecil dan Zhao Feng kehilangan kendalinya. Setelah meninggalkan air, monster sungai melahap bumi tidak akan mampu menyusul mereka dengan tubuhnya yang canggung dan besar. Pencuri, kau pikir kemana kau akan pergi? Suara terbang datang dari belakang saat ketiga raja meraung. Zhao Feng terkejut. Bagaimana mungkin ketiga raja bisa menyusulnya? Jika dilihat dari dekat, dia melihat bahwa Raja Parubaya berjubah kuning berdiri di atas kereta perang aneh yang mengeluarkan gelombang api hijau yang kuat, mirip dengan sepatu hijau di kaki Zhao Feng. Tiga raja sedang menuangkan yuan sejati mereka ke dalamnya dan memberikan kecepatan kereta perang yang melebihi para raja biasa. Ini, Zhao Feng memiliki ekspresi aneh. Tidak sulit baginya untuk menebak bahwa kereta perang yang berapi-api dan sepatunya mungkin merupakan barang dari ras peninggalan surgawi. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita cita-citakan. Wassalamualaikum.